Pernah nggak sih lagi enak-enak tidur, kebangun gara-gara tetangga setel musik kenceng banget? Atau mungkin ada hajatan di lingkungan yang suaranya sampai pagi buta? Ya, namanya juga hidup bareng-bareng ya. Tapi yang namanya berisik itu kadang bisa jadi sumber masalah loh. Nah, ternyata nih sekarang udah ada aturan hukum yang baru dan lebih jelas buat ngatasin hal-hal kayak gini. Jadi, kalau kita ngerasa keganggu, emangnya bisa ngapain? Pertanyaan ini sekarang punya jawaban hukum yang lebih pasti. Yuk kita bedah bareng-bareng, gimana sih KUHP terbaru di Indonesia ngatur masalah yang deket banget sama kehidupan kita sehari-hari ini. Mari kita lihat apa aja yang perlu kita tahu. Semua aturan ini tuh ada di dalam satu dokumen yang super penting, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita kenal KUHP yang baru disahkan di tahun 2023. Dan ini bukan sekedar update kecil-kecilan loh. Nah, ini dia wujud dokumennya. Dokumen inilah yang mengubah wajah hukum pidana nasional kita. Jadi untuk pertama kalinya, Indonesia punya KUHP buatan sendiri yang emang dirancang buat gantiin produk hukum warisan dari zaman kolonial Belanda dulu. Coba bayangin deh, selama berpuluh-puluh tahun, kita itu pakai aturan yang umurnya udah lebih dari 100 tahun. Jadi, pengesahan KUHP baru ini jadi momen yang benar-benar bersejarah, yang nandain kedaulatan hukum Indonesia. Ini adalah upaya kita buat punya hukum yang lebih nyambung sama nilai-nilai dan kondisi masyarakat zaman sekarang. Tapi, tunggu dulu. Aturan ini nggak langsung simsalabim berlaku gitu aja. Ada prosesnya. Disahkan di awal tahun 2023, terus ada masa transisi 3 tahun untuk sosialisasi. Artinya apa? Artinya KUHP baru ini baru akan benar-benar berlaku penuh di awal tahun 2026 nanti. Jadi kita semua punya waktu buat belajar dan siap-siap sebelum aturan ini ditegakkan sepenuhnya. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya nih. Pasal yang spesifik ngatur soal kebisingan. Inilah yang jadi payung hukum buat kita-kita yang pengen suasana tenang di lingkungan rumah. Ini dia pasalnya, pasal 265. Pasal ini jelas banget nyebutin tentang gangguan ketentraman lingkungan. Coba yuk kita lihat lebih dalam apa sih isi pasalnya dan gimana cara kerjanya. Jadi, pasal ini tuh ngejelasinnya detail banget. Biar bisa kena pasal ini, ada beberapa syarat. Pertama, perbuatannya. Apa itu? Ya bikin hingar-bingar atau berisik. Kedua, waktunya harus spesifik, yaitu pas malam hari. Dan yang paling penting nih, dampaknya itu harus benar-benar mengganggu ketentraman. Kalau tiga-tiganya ini kejadian, nah pelakunya baru bisa kena sanksi. Mungkin ada yang nanya, malam hari itu jam berapa persisnya? Nah, hukum kita nggak mau ada abu-abu. Di pasal 186 di KUHP yang sama, definisinya tegas banget, malam itu adalah waktu di antara matahari terbenam dan terbit. Jadi patokannya bukan jam di dinding, tapi fenomena alam. Jelas ya? Nah, obrolan kita nggak berhenti di berisik antar tetangga aja. Gimana kalau kasusnya acara yang lebih gede, kayak pesta atau keramaian umum? Ternyata, KUHP baru juga udah siapin aturannya. Tujuannya ya satu, untuk menjaga ketertiban umum. Pesta yang seru sih emang asik, tapi kalau sampai ganggu orang banyak atau dibikin tanpa aturan, wah, itu bisa jadi urusan hukum. Coba kita lihat pasal mana yang ngatur soal ini. Pasal selanjutnya yang wajib kita tahu adalah pasal 274. Pasal ini fokusnya ke penyelenggaraan pesta atau keramaian untuk umum. Kata kunci di pasal ini adalah tanpa izin. Jadi gini, intinya adalah kalau Anda mau bikin acara buat publik, di lokasi yang juga publik, Anda wajib punya izin dari pihak berwenang. Kalau nekat bikin acara publik di tempat umum tanpa izin, ini bukan lagi cuma pelanggaran biasa. Menurut KUHP baru, ini adalah tindak pidana yang bisa kena denda. Dari tadi kita nyebut-nyebut denda kategori 2. Mungkin Anda penasaran, itu berapa sih nominalnya? Nah, ini penting banget buat diketahui. Yuk, kita lihat detail sanksinya. KUHP baru ini emang bikin sistem kategori biar hukumannya seragam. Nah, untuk denda kategori 2, sanksi maksimalnya itu 10 juta rupiah. Ini nunjukin kalau negara kita nganggap serius pelanggaran ketertiban, meskipun mungkin nggak seberat kejahatan besar lainnya. Yang menarik di sini, coba perhatikan deh, hukumnya konsisten. Mau itu bikin bising tengah malam, ngadain pesta tanpa izin, sampai ganggu rapat umum, semuanya kena ancaman sanksi yang sama, denda kategori 2. Ini kayak ngasih pesan yang jelas banget, ketertiban umum itu prioritas. Pada akhirnya, semua aturan ini dibuat bukan buat ngekang kebebasan kita kok. Justru sebaliknya, ini semua tentang nyari titik tengah. Titik seimbang antara hak kita sebagai individu dan kewajiban kita sebagai bagian dari masyarakat.
Di satu sisi, kita semua kan punya hak buat seneng-seneng, kumpul-kumpul, dan berekspresi. Tapi di sisi lain, setiap orang juga punya hak buat menikmati ketenangan di rumahnya masing-masing. Nah, hukum itu hadir sebagai penengah, buat mastiin hak yang satu nggak ngilangin hak yang lain. Jadi, cara terbaik buat ngelihat pasal-pasal ini sebetulnya bukan sebagai ancaman, tapi lebih sebagai panduan. Semacam alat yang bantu kita bangun komunitas yang saling menghargai, di mana semua orang bisa merasa nyaman dan aman. Ujung-ujungnya, hukum itu cuma alat. Kuncinya ya ada di kita semua. Pertanyaannya bukan lagi cuma apa kata hukum, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa jadi tetangga yang baik. Mungkin jawabannya bisa dimulai dari hal yang paling simpel, empati. Sebelum muter musik kencang-kencang tengah malam, coba ingat ada tetangga yang butuh istirahat. Kesadaran kalau ruang hidup kita itu selalu bersentuhan dengan orang lain, itulah kunci utamanya.